Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Dan alhamdulillah juga kita pada kesempatan kali ini setelah salat subuh berjamaah dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama di masjid ini dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Bawa'ithul Khalas minadz dzunub, obat kecanduan maksiat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah kitab sebenarnya, Bawa'ithul Khalas minadz dzunub wa huwa faslun min kitabi Iddatus Sabirin wa Dzakhiratus Sakirin. Obat kecanduan maksiat, dan dia adalah sebuah fasal sebenarnya dalam kitab besar, yaitu Iddatus Sabirin, bekal orang-orang yang sabar, Dzakhiratus Syakirin, dan simpanan untuk orang-orang yang bersyukur, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibni Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan saya membacakan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian syarah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, "Falamma kanatiz dzunubu wal ma'asi masdara syu'min wa khizzin lil 'abd."
ketika dosa dan maksiat adalah sumber petaka, sumber kesengsaraan bagi seorang hamba. Ini harus kita yakini baik-baik. Maksiat bukan hanya sekedar pelanggaran kepada Allah, melalaikan perintah, melanggar larangan, tetapi maksiat adalah sumber malapetaka, sumber sengsara, sumber musibah. Itu yang harus kita yakini di dalam diri kita, bahwa maksiat bukan hanya sebuah ketidaktaatan kita kepada Allah, pelanggaran dari larangan yang dilarang oleh Allah, bukan, tetapi dia mendatangkan musibah, dia mendatangkan kesengsaraan bagi seorang hamba, baik di dalam dirinya, di dalam istrinya, anaknya, usaha duniawinya. Maka hati-hati akan hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsir ayat ini, beliau mengatakan yashmalu jami'a wujuhir rahah. Kebaikan mencakup dalam seluruh aspek kehidupannya. Kebaikan dalam dirinya, kebaikan dalam diri istrinya, dalam diri anaknya, dalam diri keluarganya, kerabatnya, usahanya, dunianya, ibadahnya, kebaikan. Nah, berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman baik dari ayat ini, balik dari ayat ini adalah barang siapa yang beramal buruk, maksiat, dosa, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia kurang iman, karena setiap orang yang bermaksiat kurang iman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan yang buruk kepadanya. Ini poin pertama yang harus dipahami baik-baik. Maksiat bukan sekedar pelanggaran terhadap Allah, tetapi dia mendatangkan dan bahkan sumber malapetaka, sumber musibah yang harus diyakini oleh seorang hamba. Kemudian ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kita langsung saja masuk kepada renungan-renungan. Di sini ada sekitar 20 renungan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala agar seorang hamba selamat dari maksiat, dari dosa. Dan sebelumnya saya ingin menegaskan dulu apa itu maksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-ma'siyah khilafut ta'ah. Maksiat adalah menyelisihi ketaatan. Maksiat adalah menyelisihi ketaatan. Lalu ketaatan itu apa? Ketaatan adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Ketaatan adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka ketika dikatakan maksiat adalah menyelisihi ketaatan, berarti melalaikan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Itulah maksiat. Maksiat bukan hanya sekedar melanggar larangan, tetapi juga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua hal ini, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Siapa yang melalaikan perintah dan siapa yang melanggar larangan, maka berarti dia sedang bermaksiat. Nah, apa obat kecanduan dari maksiat? Oh, kalau ada kecanduan, kalau ada kata kecanduan, berarti dia benar-benar terus-menerus mengerjakan maksiat tersebut. Bahkan semacam ada rasa yang kurang kalau tidak mengerjakan maksiat tersebut.
Bahkan dia seperti sudah menjadi habit maksiat tersebut. Artinya habit adalah tanpa syaitan pun dia bermaksiat. Karena sudah menjadi kebiasaan. Makanya di dalam bulan Ramadan ada hadis yang menunjukkan suffidatis syayatin wa marratul jin. Para syaitan dan pemimpin jin diikat, dibelenggu dengan rantai. Tetapi kenapa masih ada yang maksiat? Karena maksiatnya sudah menjadi habit, menjadi tabiat di dalam dirinya. Kapan dia bersendirian, pasti melanggar larangan. Tanpa harus ada syaitan. Kapan dia ada kesempatan, pasti dia melalaikan perintah. Tanpa ada syaitan. Nah, inilah yang disebut dengan kecanduan. Sekarang, apa kiat agar seseorang terlepas dari kecanduan maksiat ini? Penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis, Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, faslun wa amma taqwiyatu ba'ithid din fa innahu yakunu bi umur ahaduhuma ijlalullah tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma' man qama bi qalbi mashhadu ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika al-batta. Yang artinya, adapun penguatan untuk senantiasa taat kepada Allah, renungannya adalah yaitu merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bermaksiat. Dia merasakan Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Siapa yang tegak perasaan itu di dalam kalbunya, niscaya dia tidak akan mentaati apa yang terbesit dari bermaksiat di dalam kalbunya sama sekali. Jadi renungan pertama adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau seandainya seseorang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, niscaya dia tidak akan pernah maksiat. Ini ayat yang seperti ini, wa ma qadarullah haqqa qadri, banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 91, kemudian surat Al-Hajj ayat 74, surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah qadri. Kalau dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka niscaya dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Qabdatuhu yaumal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Coba kita renungkan keagungan Allah. Bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun bi yaminihi. Langit-langit digulung oleh Allah dengan tangan kanan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga oleh karena itulah Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Malakum la tu'azzimuna Allah haqqa ta'zimih." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita lihat kisah-kisah para salafus saleh dalam pengagungan Allah, maka kita akan benar-benar bisa merasapi bahwasanya kalau seorang mengagungkan Allah, dia akan berhenti dari kecanduan maksiat. Walau bagaimana. Walau maksiat kekufuran. Maksiat kekufuran, maksiat paling tinggi kekufuran dan kesyirikan. Tapi ketika ada pengagungan terhadap Allah, dia akan berhenti. Coba perhatikan kisah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwa
sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kaum muslimin salat maghrib dan membaca surat setelah Al-Fatihah, surat At-Tur, surat At-Tur. Dan ini menunjukkan bahwasanya maghrib tidak mesti harus selalu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Naam, kebanyakan yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu. Tetapi kadang-kadang melihat situasi dan kondisi, beliau juga membaca yang panjang-panjang. Kemudian ketika sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Surat At-Tur sampai dari ayat 35 sampai 37. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tiba-tiba ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tetapi kenapa mereka tidak meyakini bahwasanya ada pencipta? Apakah mereka memiliki harta-harta simpanan Allah Subhanahu wa taala? Am humul musaytirun, ataukah mereka yang menguasainya? Semua pertanyaan tersebut tidak perlu jawaban, tetapi itu adalah pertanyaan ingkar bahwa mereka tidak mungkin tercipta dengan tiba-tiba dan tidak mungkin mencipta dirinya sendiri. Langit dan bumi ini tidak mungkin tercipta tiba-tiba dan tidak mungkin mencipta dirinya sendiri. Apa yang di bawah bumi dari harta-harta yang tersimpan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin mereka mengadakan dirinya sendiri. Maka kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kada qalbi an yathir. Setelah aku mendengar ayat itu, hampir saja jantungku copot. Ayat ini menunjukkan kepada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah saat keimanan menancap pertama kali di dalam qalbuku. Maka apabila seorang hamba saat ingin bermaksiat, maka hendaklah di dalam qalbunya tegakkan renungan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh dikatakan kullama kana qadrullahi fi qalbil 'abdi kana ab'ada min dzambi. Setiap seorang hamba mengagungkan Allah di dalam kalbunya, sebesar itu kejauhannya dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman baliknya, saat seorang bermaksiat berarti dia sedang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, renungan yang kedua, Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, mashhadu mahabbatihi subhanahu fa yatruku ma'siyatahu mahabbatan lah. فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. Subhanallah, ini perkataan agung. Beliau mengatakan renungan yang kedua adalah renungan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya seorang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintainya. Dan peninggalan yang paling afdal adalah meninggalkan karena cinta. Sebagaimana ketaatan yang paling afdal adalah mengerjakan yang diperintah karena cinta. Maka di sana ada perbedaan yang sangat mencolok kata beliau antara orang yang meninggalkan karena cinta, orang yang taat karena cinta, dengan orang yang meninggalkan dan taat karena siksa.
saya tidak mau bermaksiat karena saya tidak ingin disiksa. Saya tidak mau melalaikan ketaatan karena saya tidak masuk neraka. Ini berbeda dengan yang kedua. Yang pertama, saya taat kepada Allah, tidak lalai ketaatan, tidak bermaksiat, melanggar larangan karena saya cinta kepada Allah. Antara dua ini baunun syasyi', yaitu perbedaan yang sangat jauh. Baunun ba'id, perbedaan yang sangat jauh. Yang satu mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat dengan penuh rasa kelezatan karena dia mencintainya. Makanya para ikhwah ada doa yang diambilkan dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikan kepada kami kekufuran, kemaksiatan. Jadi mengerjakan ketaatan karena rasa cinta, meninggalkan maksiat pun juga karena rasa cinta. Bukan hanya sekedar saya ingin mengerjakan ketaatan karena ingin masuk surga, saya menjauhi kemaksiatan karena takut siksa neraka. Bukan hanya itu saja, itu boleh. Tetapi yang lebih tinggi daripada itu, saya taat karena cinta. Saya sholat 2 rakaat sebelum subuh karena cinta. Saya sholat subuh berjamaah karena cinta. Saya baca Quran karena cinta. Saya menjauhi maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin menambahkan, dan ini seperti yang terjadi pada orang beriman. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba menyibukkan dirinya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sarafahu hadzal insyighal 'anil wuqu'i fima yughdibuhu azza wa jalla. Kesibukan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala itu memalingkan seorang hamba dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta, semakin dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ada pepatah atau bait syair. Ada yang mengatakan ini bait syair ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan ini ditulis oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, dan saya sering mendengar Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin dalam kajian-kajian beliau membacakan bait ini. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u. In law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Ini mustahil di dalam analogi berfikir. Ngaku cinta tetapi bermaksiat, ini mustahil dalam analogi berfikir. Kalau seandainya cintamu benar kepada Allah, maka niscaya engkau akan sangat mentaatinya. Seseorang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintai. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian renungan yang ketiga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ats-tsalits mashhadun ni'mati wal ihsan, fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilayhi, wa inna ma yaf'alu hadha li'amun nas, falyamna'hu mashhadu ihsanillah wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an min an yakuna khairullah wa in'amu nazilan ilayhi. ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا فأقبح بها من مقابلة." Subhanallah. Renungan yang ketiga, renungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Obat kecanduan maksiat adalah merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan.
Beda dengan orang yang celaka, orang yang buruk akhlaknya, orang yang membalas nikmat kebaikan dengan keburukan. Ya. Coba bayangkan, kata beliau, nikmat-nikmat Allah turun dari langit, sedangkan dosa-dosa kita naik ke atas langit. Maka beliau mengatakan, fa'aqbih biha bin muqabalah. Alangkah buruknya perbandingan atau barterannya. Malaikat datang dengan penuh rahmat dari Allah, sedangkan malaikat membawa dosa dan maksiat kepada Allah. Fa'aqbih biha min muqabalah. Alangkah buruknya barteran yang terjadi. Malaikat datang dengan penuh rahmat dari Allah, sedangkan malaikat membawa dosa dan maksiat atas perbuatan kita. Alangkah buruknya perbandingan yang terjadi. Fa'aqbih biha min muqabalah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin mengatakan, hendaknya seorang hamba merasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak terhadap hamba, terhadap dirinya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan kalian pernah bisa menghitungnya. Dengan memperhatikan nikmat-nikmat tersebut, maka niscaya dia tidak akan mengganti atau membayar nikmat yang datang dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita balas dengan keburukan, dengan maksiat. Subhanallah. Ada orang, kemudian Syekh Abdul Razzaq membawakan kisah yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin. Beliau mengatakan, Ibrahim ibn Adham, seorang ahli zuhud, ja'ahum rajul faqala lah. Ada beliau didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut berkata, ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'a'rid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustamqidan biqalbi. Wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim ibn Adham, saya ini terlalu berlebihan, melampaui batas terhadap diri saya. Artinya bermaksiat terus. Maka hadapkan kepadaku sesuatu yang bisa aku menahan diriku untuk bermaksiat dan menolong qalbuku agar tidak terperosok ke dalam maksiat. Ibrahim ibn Adham rahimahullah berkata, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alayha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun. Kalau seandainya engkau menerima 5 perkara ini dan engkau sanggup untuk mengerjakan 5 perkara ini, maka maksiat apapun yang kamu kerjakan tidak akan membahayakan. Dan tidak akan pernah engkau lezat bermaksiat. Kemudian orang itu mengatakan, hati ya Aba Ishaq, kasih saya, mungkin saya bisa mengerjakannya. Ammal ula, fa idza aradta an ta'si Allah azza wa jalla fala ta'kul rizqah. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini bismillah. Teh manis. Kalau kita runut ini teh sampai ada di hadapan kita, berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada teh sampai jadi minuman yang ada di hadapan saya. Bismillah. Jangan makan dari rezeki Allah. Kalau ingin bermaksiat, jangan makan dari rezeki Allah. Lalu orang itu berkata, "Famin aina akul wa kullu ma fil ardi min rizqi?" Lalu aku makan dari mana? Seluruh yang ada di atas muka bumi adalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim ibn Adham rahimahullah berkata, "Ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'si?" Apakah pantas engkau makan rezeki Allah sedangkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. La, hati tsaniyah. Kalau begitu kasih yang kedua, saya enggak sanggup. Yang kedua, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Jika engkau ingin bermaksiat, jangan engkau tinggal di tempat tinggalnya, di negerinya, negeri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan,
Hadhihi a'zam min al-ula. Ini lebih besar daripada yang pertama. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun? Kalau seandainya antara timur dan barat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, lalu di mana aku bisa tinggal selain di bumi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Ya hadza afa yahsunu an takula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyah?" Wahai fulan, apakah pantas engkau makan rezekinya, tinggal di tempat tinggalnya, di kerajaannya, di negerinya, sedang kau bermaksiat? Kemudian orang ini menjawab, la hati tsalitsah. Tidak. Kalau begitu kasih aku yang ketiga. Idza aradta an ta'siyahu anta tahta rizqihi wa biladi fanzur mawdi'an la yaraka fiha mubarizan lahu fa'sihi fihi. Kalau engkau ingin bermaksiat dalam keadaan engkau di bawah rezeki Allah, tinggal di negeri Allah, maka cari tempat yang Allah tidak bisa melihatmu bermaksiat di dalamnya. Cari tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bermaksiat dengannya di dalamnya. Orang itu menjawab, "Kaifa hadza wa huwa muttali'un 'ala ma fis sarair?" Bagaimana bisa itu terjadi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala muttali'. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang tersembunyi, rahasia-rahasia, bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersembunyi dalam kalbu Allah mengetahui. Bagaimana aku bisa menyembunyikan diri? Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, "Ya hadza fa yahsunu an takula rizqahu wa taskunu biladahu wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bihi." Wahai fulan, apakah pantas engkau makan rezekinya, tinggal di negerinya, dan engkau bermaksiat padanya dalam keadaan Allah melihatmu dan nampak di hadapannya. Kata orang tersebut, la, enggak bisa ini. Hati rabi'ah, kasih yang keempat. Qala Ibrahim ibn Adham, "Idza ja'aka malakul maut liyaqbid ruhak, faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala 'amalan salihan." Jika datang malaikat maut untuk mencabut ruhmu, maka beritahukan kepadanya, akhirkan ajalku sampai aku bisa bertobat dengan sebenar-benar tobat dan beramal saleh dengan sebenar-benar amal saleh, apapun amal saleh tersebut. Kemudian orang ini mengatakan, la yaqbalu minni, enggak mungkin dia akan menerima. Enggak mungkin malaikat maut mau mengakhirkan ajalku. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, "Ya hadza, fa anta idza lam taqdir an tadfa 'anka al-maut litatuba wa ta'lamu annahu idza jaa'a lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajh al-khalas." Wahai fulan, engkau sudah tahu engkau tidak akan sanggup untuk menahan kematianmu sehingga engkau bisa bertobat sebelum engkau mati, dan engkau mengetahui bahwa jika datang kematian tidak mungkin ada pengakhiran bagimu. Bagaimana engkau berharap untuk terlepas dari kematian tersebut? Kata orang ini, hatil khamisah, kasih saya yang kelima apa? Idza ja'atka az-zabaniyah yaumal qiyamah liya'khudhuka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Jika datang malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka, untuk membawamu ke dalam neraka, maka jangan mau. Bisa enggak engkau terlepas darinya? Maka orang ini mengatakan, la yad'unani wa la yaqbaluna minni. Tidak mungkin dia melepaskanku dan tidak mungkin dia menerima dariku untuk aku tidak mau ikut dengannya. Pakai tarjum najata ini. Kalau begitu bagaimana engkau bisa selamat kalau begitu? Orang ini akhirnya mengatakan, ya Ibrahim, hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai Ibrahim, cukup. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat renungan yang keempat adalah yaitu merenungi nikmat Allah yang begitu banyak. Niscaya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mata terutama, Pak. Mata ini nikmat yang tidak bisa kita jual. Kalau seandainya ada orang kehimpitan duniawi, harta, kemudian dia katakan, saya beli matamu, mau enggak? Walau sebelah, enggak mau. Hanya Allah menyebutkan salah satu nikmat dari Allah bagi seorang hamba, alam naj'al lahu 'ainaini.
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, 2 bibir. Itu nikmat-nikmat yang tidak bisa dijual. Makanya Allah sebutkan sebagai penyebutan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah membaca ayat tadi surat Al-Balad dalam suatu malam sampai menangis sampai pagi. Ketika ditanya, "Ma abkait?" Apa yang menyebabkan kau menangis dengan membaca ayat-ayat tadi? Beliau mengatakan, "Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'alaka 'ainaini tubsiru bihima?" Pernah enggak engkau tidur di malam hari dalam keadaan bersyukur kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 2 mata bagimu untuk bisa melihat. Wallahi Pak, orang sekaya apapun kalau tidak bisa melihat rasanya hambar. Sekaya apapun kalau tidak bisa melihat rasanya hambar. Ini dunia menjadi indah tatkala kita bisa melihatnya. Maka mata nikmat Allah. Dan itu pemberian Allah. Dan itu semestinya kita malu untuk menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang sebelum terakhir karena waktu ya. Yang keempat adalah mashhadul ghadab wal intiqam. Fa inna ar-rabb tabaraka wa ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyati ghadib wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai' fadlan an hadha al-'abd ad-dha'if. Yaitu renungan siksa Allah. Yang keempat, renungan siksa Allah. Seorang hamba jika asyik masuk terprosok ke dalam maksiat, maka Allah akan murka kepadanya. Dan jika Allah sudah marah murka kepadanya, tidak ada yang bisa menahannya. Apapun, apalagi hamba yang lemah ini. Apalagi hamba yang lemah ini. Dan subhanallah, maksiat bukan hanya terkena kepada yang bermaksiatnya. Buruknya maksiat juga terkena kepada orang-orang yang di samping kanan kiri belakang depannya yang tidak mencegah akan kemaksiatan itu terjadi. Allah berfirman tentang Bani Israel yang dilaknat gara-gara tidak ada nahi mungkar. Lu'ina Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bisma kanu yaf'alun. Artinya Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas, dan mereka tidak menegakkan nahi mungkar di antara mereka. Pak, berdakwah amar ma'ruf itu mudah. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji, ayo zikir, itu mudah. Tidak banyak musuhnya si pendakwah ini, si ustadz ini. Tapi ketika nahi mungkar, jangan syirik, jangan bid'ah, jangan maksiat, jangan musik, jangan ada penyanyi perempuan, jangan ada pembukaan aurat terhadap, itu banyak musuhnya. Itu banyak musuhnya. Maka salah satu keburukan maksiat saat maksiat itu dilaksanakan, bukan hanya si pelaku maksiat yang terjadi, tapi orang yang di sekitarnya yang tidak menegakkan nahi mungkar akan terkena. Coba lihat tentang maksiat fahisyah, dosa zina, LGBT. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Jika nampak perbuatan fahisyah, keji seperti zina, LGBT dan seterusnya dalam suatu kaum, sampai mereka menampakkan itu, memperlihatkannya dengan terang-terangan, maka akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, wabah dengan cepat tidak ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Semuanya kena akibat buruknya maksiat. Maka hati-hati tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Ketika mereka membuat kami murka, kami
balas dendam kepada mereka. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Siapa yang menghalalkan kemurkaanku, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam siksaku. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menarik, yaitu renungan al-fawat namanya, masyhadul fawat. Renungan kehilangan kebaikan. Jadi maksiat bukan hanya sekedar sebuah proses pelanggaran terhadap Allah, terhadap hukum-hukum Allah, tetapi dari maksiat tersebut terdapat kesengsaraan, kesialan. Apa itu? Hilangnya keberkahan hidup. Hilangnya keberkahan hidup. Hilangnya iman, hilangnya keberkahan hidup. Ini gara-gara seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa huwa ma yafatuhu bil ma'siyah min khairi dunya wal akhirah." Akibat maksiat hilang kebaikan dunia sebelum akhirat. "Wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfan." Dan apa yang terjadi baginya dari setiap nama yang tercela, baik secara akal, syariat, dan kebiasaan manusia. Maksudnya apa para ikhwan? Orang bermaksiat itu pasti dicap jelek. Secara logika, akal manusia, rasio, baik ataupun secara syariat, ataupun secara kebiasaan manusia. Ahli zina nih. Ahli riba nih. Ahli macam-macam. Jadi di dunia secara urf, secara kebiasaan manusia terkenal orang yang bermaksiat buruk. Wa tazulu anhu aminal asma'il mamduhah syar'an wa aqlan wa 'urfan. Orang yang bermaksiat tercopot darinya sifat-sifat dan nama-nama pujian. Ya. Tercopot darinya, baik secara rasional ataupun kebiasaan manusia. Wa yakfi fi hadzal mashhad mashhadu fawatil iman alladhi adna mithqala dzarratin minhu khairun minad dunya wa ma fiha adhafan mudha'afah. Termasuk kehilangan yang sangat berat akibat maksiat adalah kehilangan keimanan saat bermaksiat. Yang mana titik kecil dari keimanan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fa kaifa yabi'uhu bi syahwah tadhhabu ladzatuha wa tabqa su'u ma'siyatiha. Ma'isyatuha. Yang artinya, bagaimana orang ada yang berakal membeli syahwat sebentar, hilang kelezatannya setelah bermaksiat sesaat. Sedangkan akibat maksiatnya terus ada. Akibat maksiatnya terus ada. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan tadhhabu syahwah wa tabqa syaqwa. Syahwat hilang setelah dia melaksanakannya sebentar. Yang tersisa siksanya, kesengsaraan, kehilangan keberkahan hidup. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina saat berzina, dia tidak dalam keadaan beriman. Jadi, maksud renungan yang kelima ini adalah ketika orang bermaksiat, maka dia akan kehilangan kebaikan, keberkahan hidup. Salah satu keberkahan hidup yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah keimanan. Berdasarkan hadis tadi, orang yang bermaksiat, dia dalam keadaan sedang tidak dalam keadaan sempurna keimanannya. Makanya sebagian sahabat mengatakan yunza'ul minhul iman hatta yabqa ala ra'si mithlu dhullah fa in taba raja'a ilaih. Orang saat bermaksiat dicabut keimanan di atas kepalanya. Tidak akan iman itu kembali sampai dia melepaskan zinanya, kemudian dia baru kembali kepada orang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dari renungan kelima,
hilangnya kebaikan, hilangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala saat seseorang bermaksiat. Minum khamr juga demikian. Mabuknya sebentar, kemudian ngeplaynya sebentar, yang tersisa dosanya. Yang tersisa keburukannya. Dan selalu maksiat seperti itu para ikhwan. Termasuk di dalamnya al-ma'asi as-sirriyah, maksiat-maksiat saat sendirian. Melihatnya sebentar, tetapi kehilangan pahalanya sangat merugikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la a'lamanna aqwaman min ummati yastahil ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku bisa memberitahukan kepada kalian tentang orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala semisal dengan gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah adalah gunung yang besar-besar di daerah Arab, di daerah Yaman, agar mudah kita memaknainya. Lalu pahala bergunung-gunung tersebut Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Haba itu adalah seperti orang buka jendela, masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Itulah habaan manthur. Setelah dia bawa pahala bergunung-gunung, Allah jadikan pahalanya seperti debu-debu yang berterbangan. Sauban yang mendengar hadis ini langsung berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum ala na'am. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan mereka kepada kami, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami menyadarinya atau kami tidak menyadarinya. Kemudian beliau mengatakan, ama innahum min ikhwanikum. Mereka saudara kalian seiman. Orang beriman berarti, bukan orang kafir. Wa min jildatikum. Mereka manusia seperti kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaku. Akan tetapi mereka orang-orang yang apabila bersendirian, berkhalwat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka libas langgar maksiat tersebut. Dan terhapusnya amal soleh adalah sebuah kerugian yang sangat merugi. Dilihat oleh manusia ahli ibadah, ahli ketaatan, tapi ternyata terhapus amal soleh. Makanya Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi mengatakan, perhatikan seorang tabi'i, man istata'a minkum an la yubtila amalan salihan amilahu bi'amalin sayyi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk tidak membatalkan pahala amal-amal saleh yang telah dia lakukan dengan satu amal buruk, maka lakukanlah. Jangan sampai engkau hilang amal salehmu. Fa innal khaira yansahu syarra wa inna syarra yansahul khaira. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan dosa dan sebaliknya dosa menghapuskan kebaikan. Saya ingat perkataan Syekh Abdul Razak membawakan sebuah permasalahan. Beliau mengatakan gini, kalau kita lihat manajemen penulisan pahala, orang besar apapun dosanya selain kesyirikan, kekufuran dan munafik akbar, pasti tetap besar pahalanya. Karena satu amal soleh diganjar 10 kebaikan, sedangkan satu dosa ditulis hanya satu dosa. Bagaimanapun orang berbuat dosa, tetap pahalanya lebih banyak. Tapi kadang-kadang ada dosa yang dikerjakan tanpa ada rasa malu kepada Allah, tanpa ada rasa takut akan siksa Allah, dan tanpa ada rasa peduli terhadap keagungan Allah. Itu yang menyebabkan kadang dosa-dosa kecil menghapuskan pahala-pahala yang begitu banyak. Beliau mengatakan, kemudian beliau menuliskan menukil perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, wailun lil wahadat yuhliknal hasyara. Celaka satu dosa menghapuskan berlipat-lipat pahala. Kenapa bisa demikian? Karena dosanya dibarengi dengan, sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah,
was-saghirah qad yaqtarinu ma'aha qillatul haya wa 'adami asy-syu'ur bil 'idham wa 'adami al-khawf min Allah. Kadang dosa kecil dikerjakan oleh seseorang tetapi dibarengi dengan tidak malu kepada Allah, tidak peduli dengan siksa Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak takut siksa Allah. Ini qad yulhiquha bil kabir. Kadang itu ditulis oleh Allah sebagai dosa besar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat dengan HP kita, dengan hal-hal yang sangat mudah kita bermaksiat. Maka mudah-mudahan 5 perkara tersebut saya ulangi. Yang pertama yaitu hendaknya seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, renungan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, renungan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, renungan tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, renungan tentang hilangnya keberkahan hidup saat seseorang bermaksiat. Apa-apa kena musibah, apa-apa dikit-dikit musibah, dan seterusnya. Satu lagi saya ingin tambahkan, hati-hati. Tadi saya barusan baca, hati-hati dosa dengan makhluk-makhluk Allah. Dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Itu bukan urusannya dengan Allah, urusannya dengan makhluk Allah. Makanya para ulama mengatakan az-dzunubu az-zulmu ma'al akharin la yaghfiruha Allah. Kezaliman terhadap makhluk Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Urusannya nanti saat di qantarah. Qantarah itu Pak, kita melewati sirat, selamat dari sirat, masuk ke qantarah. Qantarah adalah sebuah jembatan sebelum orang masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Jadi ada hadis yang berbunyi tentang فَإِذَا نَجَوْا أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الصِّرَاطِ. Kalau seandainya penghuni surga selamat dari sirat, وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ. Dia akan diberdirikan di atas qantarah. ثُمَّ لِيَقُصَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Untuk mengambil kisos satu dengan yang lainnya. Tidak akan pernah masuk surga meskipun sudah ditentukan masuk surga sampai benar-benar bersih. فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا. Kalau sudah dibersihkan, disucikan benar-benar, maka baru dia diperintahkan masuk ke dalam surganya. Dari sini para ulama mengatakan kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain tidak akan diampuni oleh Allah. Dia akan menyelesaikannya di akhirat sampai benar-benar selesai. Makanya solusinya apa? Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Siapa yang memiliki kezaliman terhadap orang lain, baik di dalam hartanya, kehormatannya atau apapun, minta halal dari sekarang. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk membayarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kiranya cukup, tidak perlu ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.